Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sempat, nikmat iman, nikmat yang tiada duanya bagi kita semua. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memandu kita sehingga kita menjadi umat yang selalu mendapatkan pencerahan. Hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini sebagaimana tadi telah diumumkan oleh Bapak Ketua Persyarikatan kita, saya akan menyampaikan tema khutbah semangat berkorban untuk mencerdaskan dan memberdayakan. Sesungguhnya tema ini bukan tanpa sebab, karena kita umat Islam di Indonesia ini adalah umat mayoritas, tetapi ada survei yang membuat kita prihatin, karena umat yang mayoritas ini ternyata berdasarkan survei memiliki kecerdasan yang sangat rendah. IQ rata-rata orang Indonesia yang mayoritas adalah muslim ini tidak lebih dari 78,49, nomor 130 dari 199 negara yang disurvei. Padahal IQ 78,49, tapi ini rata-rata, kalau masuk sekolah tidak akan pernah lulus SMP, karena mereka tidak akan mampu untuk menerima materi yang diajarkan di SMP. Berarti sangat rendah sekali. Kenapa demikian? Ada berbagai macam faktor, dan diantaranya yang paling menentukan adalah faktor gizi. Gizi yang diterima oleh anak-anak kita ini sangat rendah. Karena itu kurban bisa menjadi solusi, walaupun tentu saja tidak bisa solusi jangka panjang. Maka di sini hanya menjadi momentum bagi kita semua untuk memiliki kesadaran bahwa umat Islam ini harus meningkatkan kualitas gizi kita. Bagaimana caranya? Itulah yang harus kita usahakan bersama-sama. Di dalam Al-Quran, kurban dua-duanya tadi sebagaimana saya baca di dalam rakaat pertama dan kedua, itu bercerita tentang putra Nabi Adam, Habil, yang berkorban hewan ternaknya. Walaupun sebenarnya ada salah satu anaknya juga yang berkorban dengan menggunakan bukan hewan ternak, tetapi adalah hasil pertanian. Karena yang satu adalah pengusaha domba, yang satu adalah pengusaha pertanian. Satu peternakan, satu pertanian. Hanya saja ketika berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di beberapa tafsir, Qabil memilih barang-barang yang jelek, sementara Habil memilih barang-barang yang terbaik. Yang dikorbankan adalah hewan yang terbaik, maka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena barangnya yang satu hewan, yang satu adalah hasil pertanian, tetapi karena keikhlasannya berbeda. Watslu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kemudian terjadi konflik antara Qabil dan Habil, dan kemudian terjadilah pembunuhan yang pertama kali di dunia. Ini versi doktrin agama kita.
Kemudian yang kita ikuti ini lebih sering dikatakan sebagai sunnah Nabi Ibrahim karena menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sampai ayat yang tadi saya baca itu adalah gambaran bahwa Nabi Ibrahim juga mengajarkan anaknya sehingga menjadi anak yang cerdas, yang mampu menangkap pesan dari bapaknya dan kemudian menjadi anak yang tunduk dan patuh menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun perintah itu sangat berat karena harus disembelih. Tetapi juga ada latar belakangnya. Latar belakangnya adalah Nabi Ibrahim pernah berkorban. Nah, ini yang harus mendorong kita berkorban. Korbannya tidak sedikit. Dan dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa Nabi-Nabi Allah semuanya adalah orang yang saya menyebutnya tidak hanya kaya, tapi kaya raya. Maka saya sebut dengan mencerdaskan dan memberdayakan. Para nabi itu adalah orang-orang yang tidak hanya berdaya, tapi juga memberdayakan. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim berkorban sebanyak 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Kalau kita kurs rupiah dalam hari ini, pada hari ini mungkin jumlahnya sampai 15 miliar. Berarti orang kaya atau orang miskin? Berarti Nabi Ibrahim adalah orang yang kaya raya. Jadi kalau membayangkan nabi-nabi itu adalah orang miskin, itu tidak benar. Mereka adalah orang-orang cerdas, berdaya, dan memberdayakan. Bapak dan Ibu semua, hadirin wal hadirat, jamaah Idul Adha yang berbahagia, kemana-mana saya selalu menyampaikan bahwa kita punya 7 kewajiban kepada Al-Quran. Yang pertama adalah membacanya. Karena Al-Quran itu berasal dari kata qoro'a, artinya membaca, Quran artinya bacaan, maka diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi koran. Koran itu bacaan. Cuma kalau Quran kita pakai sholat id hari ini, nanti bisa digulung-gulung kemudian dimasukkan tempat sampah. Tapi kalau Quran tidak bisa. Quran kita baca terus-menerus. Sekali kita baca, kita ulang lagi sampai benar. Saya ingin menyisipkan data-data yang saya dapatkan hasil riset kira-kira 8 tahun terakhir. Umat Islam Indonesia ini yang bisa membaca Al-Quran hanya kira-kira 40% saja. Ini cukup memprihatinkan. Dulu saya tidak percaya, tapi setelah saya melakukan riset sendiri, hasilnya ternyata ya demikian itu. Bahkan saya sering diprotes karena jumlah itu katanya kebanyakan. Kemudian yang bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan tajwid tidak lebih dari 4% dari 40% itu. Kemudian yang mengerti artinya hanya tidak lebih dari 0,8%. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semua, terutama warga persyarikatan, agar meningkatkan kualitas sumber daya Muslim kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul bisa mengakses Al-Quran kita. Harus kita baca. Tidak cukup dengan kita baca. Kemudian yang kedua adalah mengartikan. Jadi setelah membaca, kemudian harus mengartikan. Karena kalau hanya membaca saja, itu sudah baik. Tetapi akan lebih bagus lagi kalau kita juga bisa mengartikan. Setelah mengartikan, baru yang ketiga yang kita lakukan adalah menghafalkan. Saya ingin sekali agar lembaga-lembaga pendidikan di persyarikatan kita ini memiliki program menghafalkan Al-Quran, tetapi juga harus dikelola secara rasional. Karena selama ini saya lihat banyak anak yang stres karena mereka diminta untuk menghafalkan Al-Quran sementara mereka tidak tahu artinya. Mereka tidak sanggup menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Karena ternyata setelah saya riset, menghafalkan Al-Quran tanpa mengerti artinya tingkat kesulitannya 7 kali lipat. Nanti bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang lain. Baru setelah menghafalkan, kemudian kita bisa merenungkan Al-Quran. Itu kewajiban yang keempat. Kalau kita merenungkan Al-Quran, maka kita akan tahu bahwa banyak sekali persepsi-persepsi, konsepsi-konsepsi yang kita terima
ternyata tidak semuanya benar. Ternyata banyak yang salah. Maka kemudian terjadi keributan. Kalau ada ungkapan tertentu yang tidak pernah kita dengar, kemudian ribut. Misalnya, tidak lama ini ada orang mengatakan bahwa Idul Fitri artinya adalah kembali makan. Kita ribut. Padahal sesungguhnya itu adalah makna yang benar. Karena kita sudah sering dengar Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Padahal itu adalah definisi yang sudah dibuat-buat. Arti yang paling dasar Idul Fitri adalah kembali makan, karena sebelumnya puasa selama 30 hari. Seperti Idul Adha juga sama. Idul Adha itu artinya kembali menyembelih. Udhiyah itu artinya sembelihan. Kemudian bisa disebut juga hari ini sebagai Yaumun Nahr. Nahr itu artinya menyembelih. Kemudian besok 3 hari itu adalah Yaumut Tasyrik. Yaumut Tasyrik itu adalah hari yang teknis sekali. Karena tasyrik berasal dari kata syaroko, kemudian membentuk kata masyrik. Masyrik itu timur. Timur itu tempat terbitnya matahari. Jadi tasyrik artinya adalah hari menjemur dengan cahaya matahari. Karena di sana nyembelihnya banyak, maka kemudian didendeng. Jadi yaumut tasyrik itu artinya adalah hari mendendeng. Kalau sekarang tidak didendeng, tetapi dimasukkan ke dalam freezer. Jadi yaumut tasyrik artinya bukan hari mendendeng, tetapi hari membekukan dengan cara yang berbeda. Nah, ini adalah persepsi-persepsi yang kadang menjadi ribut kita. Padahal sebenarnya artinya sederhana. Tetapi orang kalau dikasih yang sederhana malah tidak mau. Itu kecenderungan, kata seorang dokter pakar neuroscience, orang-orang yang IQ-nya rendah itu cenderung untuk mencari sesuatu yang rumit. Dikasih sesuatu yang simpel malah justru tidak mau. Ini adalah masalah bagi kita. Makanya mesti kita selesaikan dari persyarikatan. Itu melalui apa? Tadi perenungan kepada Al-Quran. Kemudian setelah merenungkan, kita mendapatkan pemahaman yang benar. Kita kemudian bisa menjalankan Al-Quran ini dengan benar. Kita bisa mengerjakan. Kemudian setelah mengerjakan, kewajiban yang kelima adalah mengajarkan. Ketika kita mengajarkan Al-Quran, berarti kita mendapatkan predikat sebagai orang yang terbaik. Kita mendapatkan predikat sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan tidak cukup hanya itu. Kalau mengajarkan ini hanya mungkin 500 orang, tetapi harus ada orang yang punya kecerdasan multidimensi, tidak hanya kecerdasan intelektual, tidak hanya kecerdasan emosional, tetapi harus punya kecerdasan spiritual untuk nanti bisa memperjuangkannya. Memperjuangkannya itu yang paling efektif dan efisien adalah melalui jalur politik. Ini karena yang khutbah adalah dosen ilmu politik, mengerti bagaimana sistem politik bekerja, maka selalu saya katakan bahwa pahala terbesar adalah pahala politisi kalau benar. Tetapi sebaliknya, dosa terbesar setelah syirik adalah dosa politisi kalau salah. Karena tadi bisa memperjuangkan Al-Quran melalui kebijakan politik. Contohnya apa, Bapak dan Ibu semua? Simple sekali. Di dalam Al-Quran tadi nyambung dengan korban kita. Korban kita ini adalah momentum untuk menyadarkan kita semua bahwa kita ini membutuhkan protein hewani. Kita membutuhkan protein yang cukup untuk melahirkan anak-anak yang cerdas. Anak-anak di Indonesia ini makan daging tidak lebih dari 3 kg per tahun. Bahkan ada yang kurang. Kalau di kampung saya sana mungkin makan daging cuma 7 on kalau saya nyembelih sapi di kampung. Tetapi kalau yang lain mungkin malah tidak sampai 7 on. Sementara orang Eropa makan daging sapi kira-kira 93 kg per tahun. Selisihnya jauh sekali. Maka tadi itu kecerdasannya jadi beda. Masalahnya apa? Masalahnya adalah ayat-ayat Al-Quran selama ini dipahami secara tidak saintifik. Tidak menggunakan dasar ilmu pengetahuan. Ini di sini banyak dokter-dokter nih di sini. Nanti kalau saya salah mohon dikoreksi setelah khutbah. Protein hewani ini sangat penting, menunjang tumbuh kembang anak.
dimulai dari perkembangan otaknya, dan ini ditentukan oleh protein hewani juga. Cuma selama ini ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tentang makanan, misalnya ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kita semua ini diminta untuk makan yang tidak hanya halal tetapi juga thayyib. Tetapi saya lihat di tafsir-tafsir klasik, mereka belum punya perspektif tentang thayyib sebagaimana saya katakan tadi, itu berbasis pada sains. Maka ketika mengartikan thayyiban, di situ hanya makan makanan yang lezat. Kalau makan makanan yang lezat, kira-kira ya tahu yang digoreng dadakan itu juga lezat. Tetapi gizinya seberapa kita tidak tahu, dan apakah ada bahayanya kalau dikasih penyedap kita juga tidak tahu. Maka kita perlu hati-hati betul-betul mengartikan ayat ini sebagai ayat yang mendorong kita kalau halal pasti, tetapi juga tadi ternyata Al-Quran menekankan agar kita makan makanan yang thayyib. Makan yang thayyib menurut para dokter adalah makanan yang mengandung gizi seimbang, terutama untuk anak-anak, terutama untuk adik-adik remaja yang akan berumah tangga. Jangan sampai punya anak kalau tidak keluarga berencana. Keluarga berencana itu jangan disimplifikasi menjadi 2 anak cukup, tapi keluarga berencana adalah keluarga yang betul-betul sudah merencanakan kapan akan bikin anak, pada tanggal berapa, kemudian nanti lahirnya tanggal berapa, di rumah sakit Rumani atau di rumah sakit yang lain. Itu adalah keluarga berencana. Ini adalah cara agar kita memperoleh generasi yang baik seperti dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tadi itu. Maka tadi harus makan makanan yang baik. Tidak hanya pada saat mengandung, tapi juga sebelum mengandung. Harus memenuhi kriteria gizi seimbang yang sudah ditentukan oleh para ahli kesehatan. Kemudian lagi, tidak cukup hanya dengan itu. Pada saat mengandung, kita harus perhatikan betul, terutama pada 1000 hari pertama sejak pembuahan. Jangan sampai anak-anak kita sejak dalam kandungan tidak mendapatkan perhatian. Al-Quran juga menekankan betul bahwa kita harus memberikan gizi yang cukup pada anak-anak kita, terutama setelah melahirkan. Ibu-ibu dan bapak-bapak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak kita memperoleh ASI selama 2 tahun penuh. ASI selama 2 tahun penuh ini ternyata mendapatkan perhatian dari negara-negara yang justru mayoritas penduduknya bukan Islam. Nanti silahkan yang masih muda-muda bisa cek di Google. Saya dulu mengajar negara politik dan perempuan di Pasca Sarjana Ilmu Politik UI. Setelah saya bandingkan, ternyata ada negara-negara yang mayoritas penduduknya justru bukan Islam, tapi memberikan cuti hamil, melahirkan, menyusui, ada yang 19 bulan, ada yang hampir 30 bulan. Sementara di Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim, anggota DPR-nya juga Muslim, menteri-menterinya juga banyak yang Muslim, tetapi kita baru punya cuti hamil melahirkan, kalau dipakai itu di undang-undang tentang ketenagakerjaan, hanya 3 bulan saja. Maka kemudian saya berusaha untuk memperjuangkan itu melalui teman-teman kita di DPR RI agar ada cuti hamil melahirkan menyusui selama 2 tahun. Kenapa 2 tahun? Karena Al-Quran mengatakan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman aroda ayyutimmar rodo'ah. Jadi kita semua ini memiliki kewajiban untuk memberikan ASI kepada anak-anak kita selama 2 tahun penuh. Itu di surat Al-Baqarah ayat 233. Kemudian ada lagi di surat Al-Ahqaf malah mengatakan jelas sekali, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, mengandungnya kemudian menyapihnya selama 30 bulan. Ini makanya ada titipan dari istri saya. Saya punya data baru dari istri saya bahwa anak-anak yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ASI selama
2 tahun penuh, dia akan kehilangan poin IQ sebesar 13. Jadi ada 13 poin IQ yang hilang. Jadi kalau anak-anak kita semua ini mestinya bisa memiliki IQ 113, tapi kalau tidak disusui selama 2 tahun penuh, maka IQ-nya tinggal 100. Sementara Bapak dan Ibu semua, untuk mendapatkan anak yang soleh, anak yang cerdas tadi itu, diperlukan kecerdasan. Saya melakukan riset lagi. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua tadi, saya bikin pesantren di Jakarta bersama dengan Pak AM Fatwa. Di belakang rumah saya di Ngalian, itu pondok tahfidz Al-Quran. Setelah saya riset, mulai tahun 2013, tahun 2016 saya evaluasi. Ada banyak mahasantri saya yang menghafalkan Al-Quran selama 3 tahun, ternyata hafalannya hanya maksimal 23 juz, rata-rata 13 juz. Bagi saya ini masalah. Mungkin bagi banyak orang ini capaian yang luar biasa, tapi ini masalah. Kenapa? Mestinya Al-Quran dengan mengetahui artinya tadi itu bisa dihafalkan hanya tidak lebih dari 2 tahun saja. Tapi ini 3 tahun capaian maksimalnya cuma 23 juz saja. Setelah saya evaluasi ternyata tidak mengerti artinya. Dan setelah saya cek lagi baru kira-kira setahun terakhir, ternyata yang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz IQ-nya di atas 105. Maka kalau Bapak dan Ibu ingin punya anak-anak yang bisa hafal Al-Quran, ingin punya anak-anak yang tadi memiliki perspektif yang baik tentang agama kita, maka gizi tadi harus diperhatikan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan juga nanti bisa memberdayakan. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, kekuatan kepada kita untuk mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, muslih dan muslihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan mutmainnah ya'tiha rizquha min kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati dan terima kasih atas pekerjaan semua.